Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meskipun kumbang pemakan emas termasuk di antara serangga peringkat tertinggi, Slip Giok pembudidaya sekte roh pengendali menyebutkan bahwa kekuatan fisik mereka sangat terbatas, hanya dengan mengandalkan kelemahan ini saja ia bisa menang. Jika kawanan itu hanya berisi selusin atau bahkan 30, mereka tidak akan terlalu berguna setelah mereka mencapai usia dewasa. Hanya jika mereka berada dalam gerombolan yang berjumlah beberapa ratus ribu, mereka akan dapat menunjukkan kekuatan yang benar-benar layak untuk peringkat mereka. Membayangkan pemandangan kumbang yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan membunuh tanpa akhir, Han Li tanpa sadar menggigil. Dia sekarang bermaksud untuk dengan cepat meningkatkan kumbang pemakan emas dan membuat mereka melahirkan keturunan untuk meningkatkan jumlah mereka. Namun, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kumbang pemakan emas hanya ada di zaman kuno di wilayah selatan surgawi dan saat ini sudah punah. Dengan demikian, detail konkret dari perkembangbiakan mereka telah menghilang beberapa generasi yang lalu. Informasi yang terkandung dalam Slip Giok pembudidaya sekte roh pengendali hanya memiliki karakteristik serangga seperti yang dijelaskan oleh catatan kuno. Karena tidak ada metode mendetail untuk membesarkan mereka, Han Li merasa kecewa. Faktanya, tidak hanya kumbang pemakan emas yang saat ini punah, tampaknya 30 serangga eksotis peringkat teratas juga punah dari dunia budidaya. Hanya karena pembudidaya sekte roh pengendali itu adalah seorang fanatik serangga, dia telah menjelajahi dan menganalisis catatan kuno sehingga dia mengatur serangga eksotis dalam daftar. Adapun seberapa andal peringkat ujung depan untuk serangga eksotis, hanya surga yang tahu. Hanya secara kebetulan Han Li bisa mendapatkan kumbang pemakan emas, spesies yang seharusnya sudah punah. Karena kumbang pemakan emas ini tiba-tiba menetas untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Mereka seharusnya menyerang serangga eksotis Han Li, tetapi laba-laba blojade Han Li ada di sana. Karena mereka takut, mereka tidak berani terlalu dekat ke gua kediaman Han Li. Dengan demikian, mereka tetap bersembunyi di pulau hamparan kecil. Pada perjalanan terakhirnya, Han Li membawa laba-laba blojade miliknya, memungkinkan kumbang pemakan emas muncul. Dari apa yang dilihat Han Li, setelah kumbang pemakan emas itu memakan semua serangga eksotisnya, mereka menempatkan sarang mereka di kebun obat gua. Karena Han Li tidak memiliki pengetahuan tentang memelihara serangga ini, dia hanya bisa perlahan. Pertama, Han Li mencoba melemparkan semua jenis makanan serangga ke dalam ruangan, mengakibatkan beberapa ratus kumbang pemakan emas segera menyerang mereka. Han Li senang mengetahui bahwa mereka tidak pilih-pilih makanan. Namun, kebahagiaan Han Li hanya bertahan selama beberapa bulan. Setelah memberi makan kumbang dalam jumlah besar, dia menemukan mereka belum matang sedikit pun. Karena kumbang ini suka memakan 5 logam dan ki spiritual, Han Li memberi mereka makan item logam dari setiap jenis secara terpisah dan beberapa batu roh kelas rendah. Setelah melahap mereka, kumbang ini tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Dengan putus asa, Han Li dengan melemparkan telur tak bernyawa yang diperolehnya dari Golden Back Mantis ke ruang kumbang. Setelah memakan ini, kumbang akhirnya mulai menunjukkan perubahan dalam ki spiritual mereka dan tampak jauh lebih ganas. Ini membuat Han Li terkejut, dia juga menjadi agak khawatir. Mungkinkah kumbang pemakan emas ini hanya akan dewasa setelah memakan serangga eksotis lainnya? Itu akan menjadi masalah, karena dia tidak memiliki serangga eksotis lain selain laba-laba blojade miliknya. Han Li membeli daging babi dan domba berdarah dan melemparkannya ke kamar mereka. Selain menyebabkan kumbang pemakan emas ini menjadi lebih ganas, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sedikit pun. Han Li secara bertahap mematangkan ramuan spiritual yang cukup dan mulai memperbaiki pil pakan roh. Sebelumnya, Han Li hanya memurnikan pil untuk lebih mengembangkan kekuatan sihirnya sendiri,
jadi ini akan menjadi pertama kalinya dia menyempurnakan pil ini. Beberapa hari kemudian, dia berhasil memperbaiki pil pakan roh pertamanya. Han Li segera memberi makan kumbang pemakan emas dan 2 laba-laba blojadenya dari pil. Hasilnya membuat Han Li sangat gembira. Dia senang bahwa pil roh memiliki efek menguntungkan pada binatang iblis dan serangga eksotis. Sayangnya, perubahan yang terjadi pada kumbang pemakan emas dan laba-laba blojade sangat berbeda. Dia memberi makan kedua laba-laba blojade masing-masing 5 pil pakan roh. Keesokan harinya, ki spiritual mereka telah tumbuh dengan jumlah yang kecil tapi jelas. Adapun kumbang pemakan emas, Han Li telah memberi mereka banyak pil, tetapi hanya mengalami sedikit pertumbuhan. Dia memperkirakan bahwa karena jumlah kumbang pemakan emas terlalu besar, pertumbuhan mereka jauh lebih rendah. Kawanan ini hanya berjumlah beberapa ratus. Ketika dia memikirkan beberapa puluh ribu yang dia perlukan untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, Han Li mulai pesimis. Han Li telah menghabiskan setengah tahun di kota bintang surgawi. Selain membesarkan serangganya, Han Li mengurung diri di pengasingan dan dengan gila-gilaan menyempurnakan boneka kelas 2 dan segala macam jimat. Karena Han Li belum mencapai formasi inti, dia tidak dapat memahami teknik sihir perantara atau memperbaiki jimat perantara. Setelah membuat sejumlah besar jimat, ia memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Kayu ulin berusia beberapa ratus tahun adalah bahan utama dalam membuat boneka kelas 2. Karena Han Li dapat dengan cepat mematangkan kayu ulin. Untuk jiwa-jiwa yang dibutuhkan untuk memurnikan boneka, mangkuk jemaat jiwa Kaisar Yue berisi banyak jiwa liar yang telah lama kehilangan kecerdasan mereka, memanfaatkan mereka karena tidak lagi memiliki kecerdasan apapun, bahkan tidak bisa untuk reinkarnasi. Karena itu, dia menganggapnya sebagai bahan penyempurnaan. Setelah membuat sekitar 200 boneka dengan model yang sama, Han Li merasa sangat puas. Namun, pembuatan boneka ini telah menghabiskan banyak batu roh. Meskipun biaya membuat satu boneka tidak dapat dianggap besar, biaya untuk membuat 200 boneka dengan biaya bahan yang hilang selama upaya yang gagal. Han Li sekarang telah mengasingkan diri selama 2 tahun penuh. Selama 2 tahun ini, Han Li memberi makan laba-laba blojadenya dengan Spirit Fit Pills. Dengan bantuan kekuatan obat yang kuat, kedua binatang iblis itu naik peringkatnya, menjadi binatang iblis kelas 1. Selama waktu ini, jiwa bengkok hampir sepenuhnya menyempurnakan mangkuk imemorial. Meskipun dia bukan pencipta harta ajaib itu dan dengan demikian tidak dapat menggabungkan pikirannya dengan itu, dia akhirnya mampu menyerapnya ke dalam tubuhnya dan menampilkan 70% dari kekuatannya. Han Li sebelumnya berpikir untuk membuat Kruksol membuat harta sihirnya sendiri, tetapi bahan untuk membuat harta sihir benar-benar mahal. Dengan batu roh yang tersisa, Han Li takut dia tidak akan bisa mendapatkan bahan yang paling umum untuk harta sihir. Selain itu, harta sihir bukanlah sesuatu yang dapat dibuat dalam waktu singkat di dalam jiwa seseorang. Paling tidak, itu akan memakan waktu 30 tahun, sebelum bisa menampilkan tahap awal kekuatannya, tapi Han Li tidak punya waktu untuk itu. Kebutuhannya yang paling mendesak adalah untuk memperoleh sejumlah besar inti binatang iblis sehingga ia dapat memperbaiki obat-obatan roh dalam persiapan untuk siklus kedua dari teknik 3 revolusi esensi. Di dalam pengasingan, membesarkan serangga eksotisnya atau memurnikan sejumlah besar boneka, semuanya adalah persiapan untuk berburu binatang iblis. Han Li bertanya-tanya apakah mereka akan mampu berburu binatang iblis kelas 5 dengan jiwa bengkok yang bertindak sebagai kekuatan utama, bersama dengan bantuan bonekanya, laba-laba blojade, formasi mantra, dan Han Li sendiri. Han Li akhirnya meninggalkan kediaman guanya dan membawa jiwa bengkok bersamanya ke kota bintang surgawi. Karena dia ingin pergi ke laut bintang luar dan berburu binatang iblis kelas tinggi,
dia membutuhkan informasi tentang binatang iblis dan area di mana formasi transportasi akan membawanya. Karena itu, dia pergi ke pasar kota berharap mendapatkan apa yang dia butuhkan. Pasar kota bintang surgawi terletak di lapisan pertama Gunung Sage, dan sangat besar sehingga menempati setidaknya setengah dari lapisan pertama jika tidak lebih. Ruang lingkup perdagangan harian bahan dan alat sulap di pasar ini jauh lebih besar dan lebih makmur daripada kota pasar manapun yang pernah dilihat Han Li sebelumnya. Selama 2 tahun terakhir, Han Li telah meninggalkan pengasingan beberapa kali untuk mengisi bahan kerajinan bonekanya. Karena dia telah menghabiskan banyak uang selama perjalanan ini, banyak pemilik toko menjadi sangat akrab dengan wajahnya. Setelah memperoleh informasi yang dia inginkan dari pemilik toko dengan beberapa pertanyaan, Han Li pergi ke toko buku bernama Paviliun Gerbang Putih. Seperti yang diharapkan, toko itu berisi kumpulan informasi tentang semua binatang iblis yang saat ini dikenal di Laut Bintang yang tersebar. Han Li memperoleh salinan informasi ini. Adapun informasi tentang kepulauan binatang iblis di Laut Bintang luar, Han Li menemukannya di toko kecil. Karena tujuannya telah tercapai, Han Li bermaksud untuk kembali ke tempat tinggal guanya, tetapi dalam perjalanan kembali, dia menemukan sebuah toko yang khusus menjual kantong penyimpanan dan kantong binatang roh. Saat ini, dia membawa terlalu banyak barang di tubuhnya. Dengan 200 binatang boneka yang menempati 4 kantong penyimpanannya, dia merasa tidak nyaman untuk menggunakannya. Selanjutnya, karena dia berencana pergi ke laut untuk berburu binatang iblis, dia akan membutuhkan lebih banyak ruang untuk mengumpulkan bagian tubuh mereka yang berharga selain inti iblis mereka. Akan mubazir jika membuang begitu saja, jadi wajar saja jika dia ingin menyiapkan beberapa kantong penyimpanan dengan kapasitas yang lebih besar. 1 jam kemudian, Han Li meninggalkan toko dengan perasaan sedih setelah menghabiskan lebih dari 1000 batu roh untuk 2 kantong penyimpanan berkapasitas tinggi. Karena mereka memiliki kapasitas hampir 10 kali lipat dari kantong penyimpanan sebelumnya. Setelah itu, Han Li melewati rumah lelang bersorak mewah, lelang peringkat teratas di kota bintang surgawi, dan melihat ke dalam. Detail barang yang akan dilelang membuat Han Li merasa sangat tamak. Tidak hanya ada inti iblis kelas 6, tetapi mereka juga memiliki bahan kelas tinggi untuk pemurnian harta karun sihir, belum lagi banyak barang langka yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Sementara barang-barang dalam pelelangan ini bagus, para pembudidaya seperti Han Li, dengan hanya beberapa ribu batu roh di tangan, tidak mampu membeli apapun. Ini karena setelah barang langka memasuki aula lelang, harganya kemungkinan akan meningkat lebih dari setengah nilai aslinya. Ramuan roh yang berusia lebih dari 1000 tahun sangat langka dan dapat dilelang dengan harga tinggi, tetapi Han Li tidak ingin menimbulkan masalah. Lagi pula, dia mungkin merasa seolah-olah dia kekurangan batu roh, tetapi itu tidak sampai pada tahap di mana dia berada pada tingkat kemiskinan yang putus asa. Karena itu, akan lebih baik untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Setelah melirik barang-barang lelang yang terlalu mahal, Han Li kembali ke kediaman guanya. Sebulan kemudian, Han Li telah menyelesaikan semua urusannya. Selama waktu itu, dia secara khusus mempelajari sifat dan kelemahan binatang iblis Laut Bintang luar dan membuat rencana tindakan yang tepat setelah menghadapi salah satu dari mereka. Tapi suatu hari, Han Li tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan menari dengan gembira sambil memegang batu giok di tangannya. Kemudian dengan wajah penuh kegembiraan, dia segera berlari keluar dari gua tempat tinggalnya dan terbang menuju pasar kota. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Han Li dan jiwa bengkok muncul di distrik lapisan ke-50 kota bintang surgawi, berdiri di depan aula besar yang seluruhnya terbuat dari marmer. Papan nama besar sepanjang 10 meter digantung di atas dengan kata-kata emas, Istana Langit Berbintang.
Tidak ada orang lain yang hadir di luar aula. Han Li dengan tenang berjalan masuk dengan bengkok jiwa di belakangnya. Setelah melewati koridor kecil yang pendek, pandangannya terbuka ke aula luas yang lebar dan tingginya lebih dari 70 meter. Di dalam aula, ada 4 pembudidaya pria dan 1 wanita mengobrol dengan seorang pembudidaya berpakaian putih dari Istana Bintang. Beberapa formasi transportasi dengan ukuran yang setara berbaris di belakang mereka. Sebuah lempengan batu kecil tergeletak di depan masing-masing formasi transportasi dengan nama tujuan formasi transportasi. Han Li tidak memperhatikan lebih lanjut formasi transportasi, dan malah menyapu indera spiritualnya melewati para pembudidaya lainnya. Apa yang dia temukan membuatnya terkejut. Setengah dari mereka yang hadir adalah pembudidaya formasi inti, dan setengah lainnya adalah pembudidaya yayasan pendirian yang terlambat. Setelah Han Li dan jiwa bengkok masuk, keenamnya melirik mereka dengan sedikit terkejut. Kultivator formasi inti berpakaian putih pulih dengan cepat meskipun tampak agak bingung dengan penampilan jiwa bengkok dan Han Li. 5 lainnya mengungkapkan kegembiraan saat melihat keduanya tiba. 2 rekan Daois ini juga ingin pergi ke Kepulauan Binatang Iblis. Bagaimana kalau bergabung dengan kami menggunakan teleportasi yang sama dan membagi biayanya? Wanita menawan yang tampak berusia 30 tahun tiba-tiba berbicara dengan senyum manis. Han Li menatap kosong sejenak dan tidak segera menanggapi. Sebagai gantinya, dia melihat ke arah kultivator berpakaian putih yang bertanggung jawab atas formasi dan bertanya dengan sedikit kebingungan, "Senior, apakah itu dapat diterima?" Tentunya penggunaan formasi transportasi dibebankan berdasarkan jumlah aktivasi bukan jumlah orang. Terlepas dari apakah itu 1 orang atau 7 orang, biayanya tetap 700 batu roh. Namun, hanya maksimal 7 orang yang bisa diteleportasi dalam satu kejadian. Kultivator berpakaian putih berbicara dengan acuh tak acuh. Han Li dengan hormat mengucapkan terima kasih atas penjelasannya, dan kemudian menoleh ke arah wanita itu, bertanya sambil tersenyum, "Sudahkah kamu memutuskan Pulau Binatang Iblis mana yang ingin kamu tuju?" "Paman bela diriku dan aku ingin pergi ke Deep Jade Island." Pulau Giok Dalam. Wanita itu terkejut sesaat. Setelah melirik beberapa orang di belakangnya, dia segera menjawab sambil tertawa, "Kebetulan sekali. Kami juga berencana menuju pulau itu." Ekspresi Han Li tidak berubah tapi dalam hati dia mencibir. Kebetulan, orang-orang ini jelas tidak peduli ke Pulau Binatang Iblis mana mereka pergi. Tapi karena Han Li bisa menghemat batu roh, dia mengangguk setuju. Setelah masing-masing anggota kelompok menyerahkan 100 batu roh kepada pembudidaya berpakaian putih, mereka semua berdiri dalam formasi transportasi untuk Pulau Giok Dalam. Kultivator berpakaian putih kemudian menyerahkan masing-masing dari mereka jimat perpindahan untuk ditempatkan di tubuh mereka. Tampaknya jimat ini memiliki efek yang mirip dengan Greater Displacement Medallion, mencegah terjadinya kecelakaan karena teleportasi jarak jauh. Meskipun jimat itu bisa memberikan perlindungan untuk teleportasi jarak jauh, itu hanya efektif sampai jarak tertentu dan hanya bisa digunakan sekali. Medali perpindahan besar jauh lebih unggul dibandingkan. Namun meski begitu, jimat itu masih dianggap sebagai barang langka yang hanya bisa dibuat oleh para master jimat dari Istana Bintang, tidak dijual di luar. Han Li merasa agak gugup saat batu roh di sekitar formasi transportasi bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Setelah cahaya memudar, Han Li dan yang lainnya berada di dalam ruangan batu sederhana, menunjukkan bahwa teleportasi telah berhasil tanpa masalah. Selain 7 pendatang baru, seorang pembudidaya Istana Bintang juga berdiri di ruangan itu. Penggarap Kota Bintang hanya seorang kultivator pendirian yayasan tahap pertengahan dan sedang duduk di sudut ruangan dalam meditasi.
Setelah acuh tak acuh melirik Hanli dan yang lainnya ketika teleportasi selesai, dia menutup matanya sekali lagi. Hanli merasakan fluktuasi ki spiritual yang sedikit tidak biasa di dalam ruangan. Sepertinya itu berasal dari batasan mantra formasi yang menyelubungi ruangan. Kamar batu itu memiliki pintu besar yang setengah terbuka. Melalui pembukaannya, obrolan samar bisa terdengar dari luar, dan siluet sesekali terlihat lewat. Sementara Hanli melihat sekeliling ruangan dengan rasa ingin tahu, yang lain berjalan keluar dari formasi sambil mengurus urusan mereka sendiri. Tapi tiba-tiba, seorang kultivator formasi inti yang sudah tua dengan wajah semerah jujube tiba-tiba berbalik dan bertanya, "Apakah Anda rekan Daois tertarik untuk bergandengan tangan dengan kami? Kami akan membagi batu roh secara merata setelah menjual inti iblis." "Tidak perlu. Keponakan saya dan saya memiliki rencana yang berbeda. Tolong jaga dirimu." Wajah jiwa bengkok tetap tanpa ekspresi saat menolak ajakan bergabung. Orang tua itu mengungkapkan sedikit kekecewaan atas penolakan itu dan menghela nafas, berkata, "Itu benar-benar disayangkan. Jika rekan Taois bergabung dengan saya, kami tidak akan kesulitan berburu binatang iblis kelas 6. Karena tampaknya ini adalah pertama kalinya kalian berdua mengunjungi Pulau Binatang Iblis, aku akan memberi kalian nasihat. Anda tidak hanya harus waspada terhadap binatang iblis kelas tinggi di sini, tetapi Anda juga harus berhati-hati terhadap penyergapan dari pembudidaya jahat. Jika Anda berubah pikiran, kami akan dengan senang hati menyambut Anda." Hanli terdiam beberapa saat sebelum membawa jiwa bengkok keluar dari ruangan sambil tertawa kecil. "Apa ini?" Hanli melihat sekeliling dengan heran. Tidak salah untuk mengatakan bahwa tempat ini memiliki jalan-jalan kecil di mana-mana, karena ada berbagai macam bisnis yang berserakan, menjual jimat, alat sulap, berbagai macam barang, atau bahkan membeli depot. Masing-masing toko juga memiliki penjaga toko yang duduk dengan malas di dalam. Apalagi, yang disebut jalan ini menyebar keluar dengan ruang batu formasi transportasi sebagai pusatnya. Mereka diatur dengan sembarangan dan tersebar ke segala arah, terlihat kurang nyaman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.